kerja, kerja, kerja. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya, Luis Prasetyo. Di sini kita akan bahas ya. Kali ini sebenarnya saya mau bahas adalah tentang mendadak ustadz. Jadi beberapa hari ini ada beredar video di mana ada seseorang yang mendadak dia jadi ustadz. Namanya Ustadz Rocky Gerung, guys. Nah, Rocky Gerung ini kan kita tahu sendiri, dia nggak tahu agamanya apa, nggak jelas. Dia Kristen enggak, dia Islam juga enggak. Terus Rocky Gerung juga kalau ditanyain agamamu apa, dibilang orang yang tanya itu dungu. Nah, ini repot nih, Rocky Gerung nih. Tapi ternyata video beredar mendadak dia jadi ustadz, guys. Dia ngajar sesuatu, dan sebenarnya saya nggak mau ngelurusin karena itu kan ajaran bukan ajaran saya. Tapi saya ingin mengomentari kata terakhirnya. Perhatikan baik-baik ya. Jangan dipelintir video saya. Jadi saya mau mengomentari statement di bagian terakhirnya, yang mana dikatakan berpikir, ya, bukan bekerja. Nah, kita akan bahas itu. Tapi kita langsung lihat aja ya, mendadak ustadznya yang dilakukan oleh Ustadz Rocky Gerung. Mari kita nonton videonya. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Sampai di sini dulu kita lihat ya bagaimana dia mengatakan bahwa ayat yang pertama adalah baca, pikir, belajar. Tapi saya sekali lagi saya nggak tahu apa artinya ikro. Nah, apakah ikro itu artinya belajar, baca, atau yang lain, atau pikir, saya nggak ngerti. Saya hari ini saya cuma mau bertanya, tolong dijelaskan kepada saya untuk teman-teman yang berkompeten semuanya. Apakah arti dari ikro itu adalah pikir? Ya, saya nggak tahu. Jadi mohon dijelaskan. Tapi yang lucu di sini, orang itu harus pikir, bukan bekerja. Ya, jelas statement dari Rocky Gerung ini jelas keliru. Kenapa keliru? Sekarang begini. Kalau kamu hanya menghabiskan waktu untuk berpikir, tetapi kamu tidak kerjakan apa yang kamu pikirkan itu, apa hasilnya? Saya nggak habis pikir misalnya kalau ada penemu lampu nih. Penemu lampu, dia hanya berpikir, saya punya pikiran untuk memberi penerangan kepada seluruh dunia ini. Tapi dia hanya sebatas ranah berpikir. Kemudian dia tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu untuk mencari supaya benda itu bisa terang dan sehingga menerangi orang banyak. Ya pasti kalau mentok di situ ya selesai. Nggak akan ketemu yang namanya lampu, bener nggak? Nah, itulah kenapa sebenarnya yang penting itu nggak cuman pikir, tetapi yang perlu juga berpikir, tapi juga bekerja, dan tidak lupa juga untuk berdoa. Begitu Pak Rocky Gerung. Kalau ranahnya hanya berpikir tanpa bekerja, ya bagaimana mau makan besok hari? Saya pikir supaya besok kita akan makan ayam goreng, kita akan makan ayam rica. Tapi kita pikirin aja ya, besok nggak usah kalian potong-potong ayam atau potong-potong bumbu. Ya nggak bisa. Ya, saya mau ambil dari Alkitab ya. Oke,
Saya ambil dalam Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas dikatakan bagaimana dibunuh oleh keinginannya. Punya keinginan banyak, dipikirin banyak banget gitu. Tetapi dikatakan tangannya enggan bekerja. Ya apa gunanya kalau dia enggan untuk bekerja? Ya jelas itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi ingin dikatakan di sini bagaimana seseorang itu tidak hanya memiliki keinginan, tidak hanya memiliki pikiran, tetapi dia juga bekerja melakukan sesuatu. Kita tahu Allah sendiri bekerja ya. Dikatakan dalam penciptaan dunia ini 7 hari penciptaan. Hari pertama sampai hari ke-6 Allah bekerja, dan kemudian di hari ke-7 bagaimana Allah berhenti dari hari ke-7 itu. Makanya kenapa umat Tuhan juga begitu. Diwajibkan untuk bekerja, tetapi mereka juga harus berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi intinya tidak bisa dilepaskan dari namanya pekerjaan. Kalau kita lihat Adam, ketika Adam diciptakan Tuhan, kemudian Adam tidak disuruh, Adam berfikirlah, maka kamu akan hidup. Nggak cuma begitu. Tapi yang dilakukan apa untuk Adam? Bagaimana Allah bilang, Adam, semua boleh kamu makan buahnya, tapi yang tengah nggak boleh. Tetapi bagaimana kalau dikatakan di situ Allah menyuruh juga untuk mengusahakan tanah yang diberikan, karena di situ ada buah-buahan, mereka makan buah-buahan, tapi Tuhan suruh mengusahakan. Mari kita akan lihat ayatnya. Di dalam Kejadian pasal 3:23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Di sini katakan bagaimana disuruh mengusahakan tanah di mana manusia itu diambil. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama dikatakan di situ, bagilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini bagaimana berkuasa atas, di mana manusia berkuasa atas tanah, mengusahakan tanah itu bekerja, bukan dia disuruh berpikir doang. Adam pernah sih disuruh berpikir dan pikirinnya itu bikin nama untuk mereka semua. Iya, ada. Itu jelas ada. Bagaimana Adam memberi nama pada masing-masing ciptaan. Tetapi selain daripada itu, jelas bagaimana Tuhan menyuruh manusia untuk bekerja, mengusahakan tanah dari mana dia diambil, berkuasa atas ciptaan yang ada. Jadi Pak Rocky Gerung, kita juga harus bekerja. Bekerja bukan artinya dungu. Yang dungu adalah ketika seseorang itu hanya berpikir tanpa ada manfaat dari apa yang ia pikirkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi filter lah buat kita ya. Ya, jangan mendadak-mendadak begitulah. Harusnya itu masuk pondok pesantren dulu supaya dia bisa mengajar umatnya, harusnya gitu. Makanya dalam Kristen juga sebenarnya saya nggak setuju kalau ada orang-orang yang mendadak jadi pendeta. Tidak tahu dari mana tiba-tiba sudah berkhotbah, yang dikhotbahin semua pendeta lagi. Ya kan lucu kan, jemaat khotbahin pendeta. Nah, pendeta yang belajar Alkitab jemaat yang khotbahin yang tidak belajar apapun. Masih mending sih sebenarnya kalau jemaatnya itu belajar di pendetanya, persiapan dulu, kemudian dia akan sampaikan materi, itu nggak masalah. Tapi tiba-tiba mendadak, nggak ada persiapan, nggak ada apa, dia khotbah ya, dikhotbahin aneh-aneh. Ya, itu nanti jadi masalah. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.